Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita belajar pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Pagi ini kita belajar di tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeri. Muatannya ilmu pengetahuan alam, IPA, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ada gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, kemudian gaya gesek. Nah, kali ini kita akan belajar gaya gesek. Yo, dibuka buku bupenanya halaman 143. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Baik, dibuka bukunya, gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek ya terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ini contohnya, benda ini ditarik ke atas atau didorong dari atas, maka akan terjadi gesekan antara benda yang miring dengan benda yang kotak ini. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesek. Kalau ini permukaannya halus, kemudian yang bawah permukaannya halus atau lembut, maka gesekannya akan kecil. Makin halus permukaan, maka gaya gesek semakin kecil. Sebaliknya, makin besar permukaan, maka gaya gesek semakin besar juga, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah. Contohnya, kamu ada roda mobil nih, mobil kamu atau sepeda motor kamu atau sepeda kamu akan selalu berlawanan. Kalau rodanya berputar berlawanan arah dengan arung jam, maka gaya geseknya itu akan ke belakang sehingga sepeda kamu akan maju, kedorong seperti itu ya. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah ya. Ini didorong ke sini, gaya geseknya ke belakang ya. Berlawanan arah ya. Oke. Bapak pakai pensil. Nah, jadi ketika ini ada daya dorong dari Bapak ini nih, dorong nih. Oh, kita ganti warna. Nah, si Bapak ini dorong sini, ini terjadi dorongan. Nah, kemudian ke sini adalah gaya geseknya ke sini ya, gaya geseknya ke belakang. Jadi si orang ini mendorong menghasilkan gaya dorong ke depan, maka gaya geseknya adalah ke belakang ya, seperti ini. Baik. Selanjutnya, gaya gesek pada benda bergerak itu ada dua jenis ya. Ada gaya gesek yang apa? Menguntungkan ya, ada gaya gesek yang merugikan. Coba kalian dibuka bukunya halaman 144. Nah, contoh gaya gesek yang menguntungkan apa saja? Di sini ada gambar sepatu sepak bola. Wah, siapa yang punya sepatu sepak bola? Coba lihat ya. Di bagian telapak sepatu itu ada pul ya.
Sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemainnya tidak mudah terpleset. Nih, supaya lari di rumputnya kenceng. Kalau misalkan tidak ada pulnya, kemudian kamu lari di lapangan sepak bola, itu akan gesekannya akan halus sehingga kamu mudah terpleset dan jatuh. Yang selanjutnya, contoh yang kedua, alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Iya, sendal kamu dibuat dari karet. Karet itu gaya geseknya kuat, menggigit ke lantai ya, supaya tidak. Ini menguntungkan. Yang ketiga, contoh gaya gesek yang menguntungkan ya. Gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Coba lihat rem sepeda kamu. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Jadi pelek logam besi kamu ya yang ada di roda sepeda direm sama rem yang bentuknya karet sehingga ada gesekan. Nah, roda sepeda kamu menjadi pelan ketika direm dan berhenti. Selanjutnya, keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Bayangkan kalau misalkan roda kamu bukan dari ban ya, bukan dari karet, pasti jalannya akan sulit, tidak ada gesekan. Ya. Itu contoh gaya gesek yang menguntungkan. Satu, sendal kamu, kemudian sepatu sepak bola kamu, ketiganya rem sepeda, keempatnya ban motor. Selanjutnya ada contoh gaya gesek yang merugikan. Ini di sini ada gir roda dengan rantai sepeda atau sepeda motor sering bergesekan, kan? Nah, tidak dirawat akan cepat rusak. Siapa yang rantainya sering haus, girnya juga sering haus itu artinya habis ya, jadi loncer sepedanya nggak bisa jalan. Nah, itu kalau musim hujan biasanya cepat haus ya. Ada namanya taihiang ya. Taihiang sehingga itu antara udara, air dan besi di situ bersatu sehingga dia akan mengkeropos, menggerogoti besi-besi rantai dan gir sepeda. Caranya gimana supaya awet? Perawatannya itu dengan memberi pelumas ya, dikasih oli untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Ya. Contoh yang kedua, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Tuh, mesin mobil, mesin motor ya, kalau di bengkel coba lihat. Gesekan itu membuat mesin cepat rusak. Untuk menguranginya gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Nah, makanya sebulan sekali sepeda motor ayah kamu kan diganti olinya. Ya, karena olinya itu berfungsi apa? Mengurangi gesekan antar mesin. Kalau sering gesekan nggak ada olinya, cepat rusak ya mesinnya. Besinya cepat aus ya. Ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesekan. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nih, coba cek sepeda kamu. Sudah gundul belum? Nah, coba tuh lihat sepeda motor kamu nih, orang tuanya sepeda motornya. Punya ayah, punya ibu, sudah gundul belum? Nah, musim hujan kayak gini, kalau sepedanya gundul, ban sepeda, ban motornya itu mudah gesekannya kurang ke jalan, tidak menggigit, apalagi licin jalanannya sehingga nanti bisa-bisa terpeleset. Wah, bahaya kalau terpeleset. Nah, caranya gimana? Ganti dengan yang baru. Dilem baru. Ban lamanya lempar, beli yang baru. Iya, biar selamat ya di jalannya.
Baik, itu Bapak ulangi, gaya gesek itu terjadi antara dua permukaan benda yang berbeda saling bergesekan ya. Hukum-hukumnya kemarin ada berapa? Nih, kita ulangi ya. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergeseknya ya. Kalau misalkan permukaan bendanya itu halus ya, berarti gaya geseknya kurang. Kalau gaya permukaannya itu bergerigi, gaya geseknya semakin besar. Kemudian gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah. Didorong gaya geseknya ke belakang, dorong ke depan. Akhirnya kan rodanya berputar. Selanjutnya, contoh gaya gesek ada yang menguntungkan. Contohnya sepatu sepak bola yang ada poolnya. Nanti gesekan alat sepatu sepak bola dengan rumput sehingga menjadi kuat. Biar nggak cepat terpeleset. Contoh gaya gesek yang merugikan, rantai sepeda kamu atau sepeda motor, ya, itu lama-lama aus, ya. Untuk mencegah supaya awet apa? Gunakan selalu oli atau pelumas. Baik, selamat mengerjakan tugas di halaman 144. Mari kita tutup pelajaran IPA ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.